Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Assalamualaikum, Shalom Alaihim, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya, Romualdo Tugumalu, di channel Nasrani Indonesia. Terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Saudara, belakangan ini banyak teman-teman muslim yang sering ngajakin saya diskusi. Terus ada beberapa dari mereka yang minta saya mempelajari literatur Islam. Bahkan ada yang mengajak saya untuk convert gitu ke Islam. Suatu perjalanan yang sangat panjang di mana saya ada di dalam tahap level ya di titik inilah gitu ya di dalam kekristenan. Jadi saya ini dibaptis itu sampai 7 kali. Itu artinya apa? Saya pindah-pindah gereja. Saya sering tanya sana sini, rohaniawannya saya tanya. Ini kayaknya nggak cocok nih sama saya, nggak bisa menjawab pertanyaan saya dengan cukup jelas gitu ya. Saya banyak mencari ya. Sampai akhirnya ya tadi saya bilang kan pindah-pindah, dibaptis sana sini sampai akhirnya saya bertemulah dengan seorang uskup namanya Uskup Nikolas Lumbantoruan. Ya, beliau adalah sahabat dekat dari opa saya. Nah, saya dikasih tahu tentang ajaran jemaat awal. Nah, ajaran jemaat awal dari Nestorian atau Church of Days inilah yang saya pelajari ya. Sampai sekarang saya yakini. Gitu. Nah, dari gereja inilah saya juga mendapatkan ada sisi pengajaran yang cukup unik ya dari sisi sains. Makanya channel saya ini banyak berdiskusi tentang Bible dan sains gitu ya. Ternyata pengajaran ini banyak ditentang oleh sesama Kristen. Karena memang kebanyakan masih berpikir sains itu nomor 2, nomor 10 lah gitu ya. Yang pertama itu Bible. Bible itu nggak mungkin salah. Apa yang tertulis itu sudah pasti benar. Ya benar sih gitu. Cuma tafsirannya itu yang berbeda gitu. Jadi pada saat mereka meyakini, Adam itu nyata, Adam itu benar-benar manusia pertama dari debu tanah. Nah, itulah yang berbeda pandangan dengan saya ya. Sebenarnya apa yang dijelaskan oleh sains itu tidak bisa ditentang oleh ajaran agama. Sains itu adalah hasil riset. Riset hanya bisa ditentang, ya, dibantah oleh riset. Nah, karena banyak pertentangan seperti ini, dilihat sama saudara-saudara muslim, wah ini kayaknya bagusnya pindah ke Islam. Ya saya hargai usaha mereka untuk menarik saya gitu ya. Terus mereka juga meminta saya untuk mempelajari Islam. Makanya saya coba tanya ini ya. Kitab-kitab Allah selain Quran, Taurat, Zabur, Injil gitu. Oke, sebenarnya saudara-saudara bisa mempelajari apa yang saya share ini di channelnya rekan Muslim Bamtri ya. Semoga ada di sana. Dan kenapa saya tampilkan di sini dalam versi yang berbeda? Karena gini, saya mempersiapkan ini ya sudah dari beberapa hari yang lalu ya. Nggak taunya tadi beberapa jam sebelum diskusi diubah gitu kan. Jadinya perbandingan antara Quran dan Taurat. Nah jadi apa yang saya persiapkan di sini itu tidak semuanya saya ungkap dengan baik gitu ya. Oleh karena itu ada baiknya saya share versi saya ini sendiri deh, gitu ya. Saudara-saudara muslim yang membaca atau menonton ini ya,
selamat bergabung ya. Ini adalah masukan dari saya dan juga pertanyaan dari saya. Saya mulai di sini ya. Taurat, Zabur, dan Injil. Kan ada ayat di dalam Al-Quran ya. Tadi saudara Farhan juga menjelaskan dalam diskusi kalau Taurat, Zabur, Injil ini juga kitab yang diturunkan oleh Allah selain Quran. Taurat itu diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan Allah kepada Daud, Injil diturunkan kepada Isa, gitu kan ya. Makanya saya kalau diminta mempelajari Islam ya saya pelajari ini dulu kebetulan ya. Saya suka mempelajari sejarah, saya suka mempelajari naskah-naskah kuno gitu. Nah, saya lihat di dalam beberapa website Muslim ya, mereka tuh kurang detail ya. Kurang detail yang saya maksud adalah ini Taurat yang dimaksud naskahnya mana, Zabur yang dimaksud naskahnya mana, Injil yang dimaksud naskahnya yang mana gitu. Hanya mengutip Allah pernah menurunkan ini, pernah menurunkan ini gitu. Tidak ada kejelasan. Makanya saya coba pretelin di sini ya. Taurat ya. Naskahnya yang mana? Karena ada beberapa naskah nih ya. Mulai dari sini nih. Ya, Torah Samaritan. Sebelum saya jelaskan naskah-naskahnya, saya jelaskan dulu nih. Taurat itu apa? Taurat itu adalah kalau bahasa Ibrani-nya adalah Torah, ya, bahasa Inggrisnya teaching atau instructions. Ya, jadi di dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah perintah-perintah atau pengajaran. Itulah Taurat. Tapi dalam perkembangan waktu ya, 5 kitab awal ya di dalam Tanakh ya yang diyakini ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, ini juga disebut kitab Torah gitu. Oke. Nah, dari 5 kitab ini ya ada naskah-naskahnya ya. Naskahnya itu yang ada naskah Torah Samaritan ya. Ini sekitar 5 sebelum Masehi itu mereka sudah menuliskannya gitu ya. Terus ada Tanakh Septuaginta Yunani. Yang disebut Tanakh ini adalah Torah ya, Neviim, Ketuvim ya, atau 5 kitab Musa. Terus ada surat-surat atau kitab-kitab para nabi dan juga tulisan-tulisan Yahudi. Nah, ini di dalam kekristenan disebut PL. Kalau di dalam Yahudi disebut Tanakh gitu. Jadi, kalau saya bilang Tanakh, di dalamnya itu ada Torah gitu ya. Nah, Torah itu selain ada Torah Samaritan yang dipegang sama kaum Samaritan, ada juga Septuaginta Yunani yang ditulis mulai tahun 3 sebelum Masehi oleh 70 rabi-rabi di Alexandria, Mesir. Gitu. Pada saat itu Alexandria menjadi pusat center knowledge ya di seluruh dunia. Ya, mereka punya perpustakaan Alexandria yang begitu termasyhur. Jadi semua dokumen-dokumen penting itu diterjemahkan ke Yunani, lalu disimpan di sana. Termasuk ya dokumen atau literatur dari Judaism ini diterjemahkan ya, diperintah oleh Raja Ptolemeus pada saat itu, lalu dilakukan dan hasilnya yaitu Torahnya Yahudi dari Ibrani Aramaik itu diterjemahkan ke Yunani, jadilah Septuaginta ya. Lalu ada Dead Sea Scroll yang ditulis dalam Ibrani Paleo. Dead Sea Scroll ini ditulis oleh kaum Esseni Qumran, Yahudi Esseni gitu ya. Jadi kan ada 3 sekte Esseni besar. Ada Farisi, Saduki, lalu ada Esseni gitu ya. Kalau yang Esseni ini sebenarnya keturunan dari Sadok, imam besar ya, karena pertikaian politik ya di zaman Hasmonean sebelum ada Yesus, mereka mengundurkan diri, istilahnya mengasingkan diri di daerah Qumran ya. Jadi berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan kuil gitu ya, karena posisi mereka ini diambil alih sama kaum Saduki gitu. Kaum Saduki ya keturunan imam juga tapi bukan dari Imam Saduki gitu ya. Nah, Farisi terbagi 2, Samai sama Hillel gitu. Yang berseteru terus ya sama Yesus ya ini Farisi sama Saduki. Kaum Esseni ya tidak dicatat di dalam Injil-Injil ya, tapi banyak yang meyakini termasuk saya Yesus itu adalah kaum Esseni tadinya gitu. Nah, kaum Esseni inilah yang menuliskan
Dead Sea Scroll yang ditemukan 1948-49 gitu ya. Ini penemuan arkeologi yang bisa dibilang sangat signifikan, luar biasa nih di abad 20 ya. Jadi mengungkap seperti apa sih kaum Yahudi di abad 1 dan sebelumnya. Jadi terpapar dengan jelas ya. Jadi ada naskah-naskah dari Bible, kitab PB ya, tapi juga dari luar yang menegaskan ternyata ada berbagai sekte yang menarik di dalam Judaism. Lalu ya ada tanah Pesita Aramaik. Ini dibuat oleh jemaat Yahudi Kristen di Mesopotamia. Ya, karena mereka tidak berbahasa Yunani, jadi mereka berbahasa Aramaik sehari-hari seperti Yesus dan para rasul. Jadi mereka convert, percaya sama Yesus, terus mereka ya jemaat-jemaat itu menyalin kitab Ibrani di abad 1, jadilah Pesita Aramaik PL ya, atau Tanakh itu di abad 2 sudah mulai ada. Gitu ya. Lalu bersamaan dengan itu ada PB Aramaik. Jadi ini adalah buatan jemaat Yesus awal. Lalu yang tertutup sama kamera saya, ini adalah tanah dari Masoretik Ibrani, ditulis dalam huruf Ibrani pertengahan. Ya, kenapa tulis Ibrani pertengahan bukan Ibrani modern atau Ibrani kitab suci ya, atau paleo ini? Karena memang di sini sudah ada perubahan-perubahan, jadi ada istilahnya vokalisasi di situ. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan ini, naskah-naskah ini unik-unik ya, nggak sama ini sama satu sama lain. Lalu yang namanya Zabur atau Mazmur, ini naskahnya yang mana juga gitu. Ini yang saya tanyakan. Mazmur itu ya, itu kan bagian dari tanah gitu ya. Kalau Torah Samaritan nggak ada Mazmurnya. Jadi kalau di sini saya tulis lagi Mazmur Septuaginta Yunani, Mazmur Dead Sea Scroll Ibrani Paleo, Mazmur Tanakh Pesita Aramaik, Mazmur Tanakh Masoretik Ibrani, gitu ya. Mazmur-mazmur ini beda-beda loh, ya. Kayak Mazmur Septuaginta ini ada 151 pasal. Kalau dua ini Dead Sea Scroll sama Pesita itu ada 155 pasal. Kalau yang Masoretik ini cuma 150 pasal. Beda kan? Makanya ini yang dimaksud Allah dia mewahyukan atau menurunkan kitabnya kepada Daud itu yang mana sih sebenarnya? Ini yang perlu dicari sebenarnya. Yang mana? Lalu Injil ini diturunkan kepada Isa gitu ya. Oke ya. Injil itu naskah-naskahnya ada yang Pesita Aramaik, ada yang Injil-Injil Kodeks Yunani gitu ya. Yang Yunani ini yang paling banyak, ada ribuan naskah ya. Ini Injil-Injil kanonik aja nih, belum lagi kalau Injil-Injil yang non kanonik. Wah, itu kan banyak gitu ya. Kalau Muslim sering mengutip-ngutip Injil apokrif, Injil di mana diartikan Yesus sudah menikah gitu kan. Injil Barnabas juga sering dikutip sama mereka. Nggak apa-apa, masukkan aja itu jadi kanonnya mereka, tapi mesti jelas gitu kan. Dari pihak Kristen atau saya juga bisa tahu sebenarnya naskah yang dipilih sama Muslim ini itu yang mana gitu. Pada saat Allah menurunkan Injil ini kepada Isa, naskahnya itu yang mana gitu. Ya kan? Ini kan perlu diperjelas gitu ya. Perlu diperjelas. Kalau Pesita ini adalah milik tadi ya, Jemaat Kristen Nestorian Church of the East. Kalau yang Injil-Injil Yunani ini ya itu dipakai semua kekristenan lain gitu ya. Ya. Kristen modern juga. Nah, Quran itu adanya di abad 7 di sini nih, saya kasih garis. Sementara Masoretik Tanakh ya, termasuk kitab Mazmurnya itu baru mulai pada saat ini udah selesai ya ditulis ya. Ini tuh baru dalam penyusunan oleh kaum Masoret Yahudi yang tidak percaya Yesus. Sekali lagi, yang tidak percaya Yesus gitu ya. Ini gitu. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksud sama Allah itu ini? Ya enggak, ya bukan. Kenapa? Karena Allah itu kan berfirman kepada Muhammad ya,
Jadilah Quran di abad 7. Allah bilang kalau Muslim harus meyakini naskah kitab-kitab terdahulu. Berarti kan harusnya yang ini kan, naskah-naskah ini gitu kan. Kalau ini sebenarnya bukan, karena ini naskah ini sudah baru dimulai dibuat setelah Quran itu ada, setelah Allah berfirman gitu ya. Nah, dari sini ada 4 fakta yang perlu dipahami Muslim. Yang pertama, Allah dan sarjana Muslim tidak menunjukkan naskah mana yang dijadikan referensi ya. Kalau saya bertanya ke semua Muslim ya, mereka juga nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu naskah yang mana gitu kan. Jangan-jangan bukan yang ini gitu loh. Jangan-jangan nggak ada yang di sini yang belum diketemukan itu sebenarnya gitu kan. Gitu. Terus yang kedua, yang unik adalah naskah Masoretik yang sering dipakai Muslim untuk Taurat dan Zabur baru muncul di abad 10 ya. Nama kodeksnya adalah Kodeks Aleppo dan itu baru disalin ya di abad 11 jadilah Leningrad Kodeks. Nah, kalau yang Aleppo ini sebagian udah terbakar itu tapi dipegang sama Yahudi ya. Terus disalin terus ya. Nah, kalau yang Leningrad ini itu sekarang masuk ke museum Rusia, ada di sana gitu. Jadi ini naskah Masoretik. Nah, yang dipakai sama LAI yang mana? Yang ini nih. Nih, yang Masoretik ini nih ya. Ini yang Masoretik ini ya. Jadi LAI itu memakai referensi kitab bukan buatan jemaat awal. Jemaat awal nggak pernah pakai ini gitu. Karena kenapa? Jemaat awal kan adanya di abad 1, abad 2, abad 3 gitu. Ini baru muncul abad 10. Ngerti ya? Gitu ya. Lalu yang ketiga, isi naskah berbeda-beda dengan naskah lainnya. Tadi saya udah kasih tahu ya. Jumlah pasalnya nih Mazmur ini udah beda-beda gitu kan. Ya, Torah Samaritan sama Torah yang di Masoretik ini ada berapa sih perbedaannya? 6.000 perbedaan teks. 3.000 ya, yang perbedaan kecil, yang cukup besar juga ada 3.000. Jadi 50-50 gitu. Jadi yang mana nih? Bingung kan? Bingung gitu. Kalau menentukan ini Torah Samaritan, ya Torah Samaritan nggak pernah di apa namanya dikutip-kutip gitu kan. Makanya pelajari lebih jauh naskah-naskah ini gitu kan. Ini ada perbedaan ya. 3.000. Salah satunya perbedaan yang saya bisa share sekarang ya. Tertulis ya di Masoretik itu jumlah tahun orang Israel ada di Mesir 430 tahun. Nah, setelah diteliti, dikaji, nah sebenarnya ini salah sejarah ini. Yang benar ini yang Torah Samaritan dan yang lain-lainnya. Ya, yang menulis apa? 430 itu ya tahun bangsa Israel ada di Mesir dan di Kanaan. Gitu ya. Gitu. Ini jadi beda kan? Beda gitu. Yang lainnya juga beda. Nah, ada nubuatan-nubuatan Yesus ya yang jadinya agak beda begitu kita cek di sini Masoretic Text. Kalau dibandingkan Septuaginta sama Peshitta itu lebih sinkron ya. Sekali lagi ya, jemaat awal nggak pernah pakai Masoretic ini. Kapan ini dipakai? Kok bisa ya kekristenan pada umumnya pakai ini? Asal muasalnya tuh ya abad 15 si Martin Luther itu ingin menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman. Tuh ya. Nah, yang PB-nya dari Yunani. Yang PL-nya ini, PL-nya ini dia nggak pakai yang biasa gereja-gereja Kristen yang lain pakai, yaitu Septuaginta dan yang Peshitta. Malah pakainya yang Masoretik, yang punyanya Yahudi ini yang nggak percaya Yesus, yang baru muncul abad 10. Ya udah jadilah itu ya terjemahan Bible ke dalam bahasa Jerman. Nah, begitu dia keluar, teman-temannya pakai semua jadi referensi gitu loh. Nah, tadinya sama si Martin Luther kan 66 ditambah 7 ya kan. Tapi Martin Luther bilang, ini yang 7 belakang ini tidak setara sama yang 66. Makanya sama teman-temannya yang lain, Calvinis dan yang lain-lain, termasuk gereja baptis, akhirnya yang 7 ini dibuang gitu. Nah, yang padahal sama gereja-gereja awal itu dianggap itu sebagai kanon ya. Namanya Deuterokanonika gitu ya. Jadi kalau saudara-saudara beli ya Alkitabnya jemaat awal itu ada Deo. Tapi kalau yang LAI kan nggak ada kan.
Nah, yang dipakai sama Kristen Protestan atau Kristen modern. Begitu. Jadi ini beda-beda, isinya berbeda-beda, ya. Saudara-saudara mau yang saudara-saudara Muslim bingung kan? Jadinya ini menentukan yang mana, naskahnya yang mana gitu kan. Terus saya jelaskan lagi 4, tidak ada Tuhan yang bernama Allah satupun di dalamnya. Ini ada bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani, ya. Lalu dari sini diterjemahkan gitu. Terjemahan-terjemahannya itu ada, yang terjemahan Arab itu ada bahasa nama Tuhan bernama Allah gitu. Tapi kalau yang naskah aslinya nggak ada, sama sekali nggak ada gitu. Ada El, ada YHWH, ya. Kalau di PB itu ada Immanuel, ada Yesu, ya, ada Yesus, itu ada. Tapi kalau Allah tidak ada satupun, ya. Makanya saya bertanya-tanya gitu, jangan-jangan naskahnya yang diturunkan Allah itu kepada Musa, kepada Daud, kepada Isa itu naskahnya sebenarnya ada cuma nggak pernah ditemukan, gitu, ya. Ini tadi Pak pada saat diskusi bilang, oh enggak, ya, nah, kalau Allah itu dulunya adalah El gitu. Nah, kalau dulunya adalah El yang ada di kitab Tanakh. Di sini kan ada semua ya. Ya, El Shaddai, El Gibor, El YHWH juga ada ya. Dan El lain-lainnya. El itu adalah adopsi dari dewa Kanaan, El. YHWH juga adopsi dari dewa Kanaan, Yah, di Kanaan. Lalu di merge jadi satu. Gitu. Itu sebenarnya. Nah, pada saat meneliti Torah, nah, Torah ini sebenarnya sendiri adalah kanonisasi tersendiri. Gitu. Nah, makanya saya coba share ke ini ya, ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Kalau kita tanya kepada rohaniawan, baik itu rabi maupun para rohaniawan, pendeta, gembala, Kristen, ya, Judaism sama Kristen, ya, yang memelihara Taurat ini kan, kitab ini. Nah, kalau tanya kepada mereka, siapa yang menulis ini? Jawabnya Musa plus Yosua. Atau ada yang bilang Musa. Pokoknya 5 kitab ini, ya makanya disebut 5 kitab Musa. Karena ditulis oleh Musa sendiri. Nah, itu adalah pendapat rohaniawan, bukan sarjanawan. Kalau sarjanawan, yang namanya Alkitab, ya, ini Alkitab ya. Ini Alkitab ini tidak diterima mentah-mentah langsung ya sebagai kebenaran, tapi diuji oleh sains. Diuji sama sains. Cus gitu ya. Benar apa enggak gitu kan? Benar apa enggak ini? Kejadian nyata atau enggak? Ini diuji. Semua diuji. Kenapa? Karena ini memang dokumen kuno. Yang menulis ini adalah orang-orang yang tanda tanya. Sebenarnya siapa yang menulis ini? Benar nggak si Musa? Gitu kan? Ini tanda tanya yang nulis ini. Gitu. Isinya bagaimana? Gitu. Ini data kenyataan atau tidak? Atau dibuat-buat aja. Makanya dianalisa, diuji, nggak langsung diterima mentah-mentah jadi kebenaran. Gitu ya. Apalagi dibilang ini adalah firman Tuhan. Nah, itu penyembahan berhala. Yang sebut firman Tuhan itu adalah Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 gitu ya. Ini Alkitab ini tumpukan kitab-kitab yang dikanon ya, dikanon dijadikan materi pengajaran. Kitab kanon ini ada yang kanon 66 ya bagi Kristen modern, ada yang Kristen jemaat awal itu ada yang 73, 74, ada yang 80 gitu ya. Beda-beda gitu ya. Jadi ini diuji sama sarjana. Nah, begitu diuji ya, ngelihat naskahnya gitu ya, terus ngelihat data-data arkeolog, makanya adalah kesimpulan seperti ini, hipotesis dokumen untuk Taurat. Ternyata Taurat ini yang ada itu tadi berbagai naskah yang berbeda-beda itu munculnya dari berbagai naskah yang jadi satu, ya, yang dijadikan satu sama ini redaktur, ya, bisa dibilang sovereign setelah masa pembuangan. Ya, ada berbagai sumber, ada sumber E, sumber J. Ini saya sudah jelaskan di sini, ya, sudah bisa baca. Ya, yang namanya hipotesis dokumen ini ya
dijelaskan dengan baik oleh Julius Wellhausen dan kawan-kawan. Ya. Ada perbedaan pendapat oleh beberapa sarjana, tapi paling enggak ya ada suatu kemiripan. Ya. Ada kemiripan. J sama E ini selalu dilepas, gitu. Kenapa? Sumber E ya maksudnya naskah-naskah yang menulis Tuhan itu Elohim, Elohim, Elohim. Kalau sumber J itu menulis Tuhan itu YHWH, YHWH, YHWH gitu. Nah, itu disatukan, ya sempat disatukan, terus jadilah kitab ulangan 1 ini, terus ada kitab priest yang dipakai sama imam-imam ya, lalu jadilah Torah. Nah, sama Torah ini ya, sekali lagi ini adalah gabungan dari yang tadi ini sumber J atau YHWH dan sumber Elohim, sumber dari priest, sumber dari ini kitab ulangan ini. Dirangkum sama siapa? Dinarasikan oleh redaktur atau soferim setelah masa pembuangan gitu. E sama J kok bisa dibedakan? Iya beda, karena gini, ini data arkeologi ya, yang namanya E sekali lagi itu adalah dari kata El. El ini adalah nama dewa Kanaan yang diadopsi sama bangsa Israel. Jadilah El. Makanya ada Elohim, El Shaddai, Eloah, El Gibor, dan yang lain-lain. Gitu ya. El tadinya dewa tertinggi Kanaan, lalu diadopsi ini sama Abraham. Abraham menyembah El, lalu keturunannya ikut menyembah El. Tapi di dalam perjalanannya mereka juga melihat ada dewa yang luar biasa gitu. Nah, namanya dewa Yah. Dewa Yah di Kanaan berasal dari dewa I yang ada di Mesir ya. Saudara-saudara bisa pelajari lebih jauh ya. Judul bukunya Yahweh and the Gods in Canaan. Ya, tulisan dari John Day. Nah, seorang sarjanawan perjanjian lama. Ya, seorang arkeolog juga. Nah, yang namanya YHWH ini memang ya diserap juga, diadopsi. Yang dari Yah itu jadi YHWH. Jadi dikemas lagi gitu kan. Namanya di rebranding ya kalau bahasa marketingnya sekarang gitu ya. Jadinya YHWH, tapi tetap ya bisa juga disingkat menjadi Yah, makanya ada tulisan haleluya. Sama kan? Terpujilah Tuhan Yah ini. Cuma gini, ini adalah demitologisasi. Proses penyerapan budaya asing ke dalam suatu budaya, ke dalam budaya kita ini, tapi budaya asing itu maknanya udah dikosongkan dulu, terus dimasukkan makna yang baru. Makanya bangsa Israel tidak bisa dibilang ikut menyembah dewa Yah kanan, ikut menyembah dewa El kanan, enggak. Itu namanya aja diadopsi, tapi ya dijadikan sesembahan yang baru. Nah, sesembahan ini akhirnya menjadi melebur, ya, dilebur. Nah, dari dilebur inilah ya terdokumentasi jadilah Torah ini. Makanya di dalam Torah ya ada tulisan menyembah El, ada menyembah YHWH gitu kan. Seperti itu jadinya. Paham ya saudara? Jadi nggak gampang ini. Jangan pernah berpikir, oh iya Musa menulis gitu kan. Terus tulisan ini ditulis lagi sama Yosua. Yosua ditulis lagi sama Soferim berikutnya. Soferim ditulis lagi. Terus enggak. Sempat hilang gitu. Ya, di masa-masa keemasan bangsa Israel ya abad 8 gitu. Itu baru dimulai lagi. Abad 9, abad 8 dimulai lagi penulisan ini. Naskah-naskah itu, naskah E, naskah J, lalu kemudian jadilah kemudian Torah. Nah, Torah ini ya di abad-abad awal itu sekarang ini juga sudah hilang, sudah hancur. Jadi naskah yang dibaca sama Maran Yesus atau Rabi Yesus ini di sinagoga itu udah nggak ada lagi naskah itu. Tapi ya sempat disalin menjadi yaitu tadi. Sebelumnya disalin ke Yunani jadilah Septuaginta. Ya. Naskah Septuaginta itu yang paling tua, yang masih ada, masih bisa bertahan ya sekarang, itu adanya di abad 5 Alexandria Codex. Kalau yang Peshitta ya ini kan diterjemahkan bahasa Aramaik Peshitta kan sejak abad 2 itu udah dipakai, tapi
naskah yang tersisa ini adanya tuh paling tua itu ya Codex Ambrosianus di Milan. Itu abad 6, abad 7 ada. Gitu. Jadi sekali lagi ya, untuk mempelajari Torah ini nggak semudah yang dibayangkan. Kalau mau simpelnya ya itu, belajar dari rohaniawan aja kalau mau simpelnya. Ini ditulis oleh Musa, tapi saya mau share di sini lebih dalam dari pandangan sains modern itu seperti apa. Gitu ya. Terutama kepada saudara-saudara muslim yang ngajakin saya belajar literatur tentang ini, kitab-kitab Allah. Nah, ini kitab Allah itu yang mana? Kalau kitab Allah itu Taurat itu dari Musa, ini loh kitab Taurat yang sebenarnya itu begini gitu. Ya. Nggak dijelaskan kan di Quran kalau El itu adalah dewa Kanaan, Yah itu juga dewa Kanaan, nggak dijelaskan kan. Nah, seperti inilah apa adanya gitu. Nah, sebagai penutup ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang judulnya adalah dilema buat saudara-saudara muslim dalam menentukan naskah kitab-kitab yang diturunkan sama Allah ini. Jadi gini, kalau muslim bilang naskah-naskah kitab Allah itu tidak diketemukan. Kenapa? Karena kalau baca kan, loh ini bertentangan sama Quran. Loh ini bertentangan sama Quran ya kan. Ini kok begini ya, bingung ya mereka. Belum lagi kalau nggak ada benar-benar nama Allah gitu kan di sini. Jadi anggaplah sebenarnya itu tidak ditemukan gitu kan. Maka muncul pertanyaan, mengapa bisa hilang? Siapa yang menghilangkannya? Mengapa Allah tidak sanggup menjaganya? Itu pertanyaan yang keluar secara natural, spontan ya, pada orang-orang yang seperti saya ya, yang diajak untuk belajar literatur Islam. Gitu. Kalau Muslim seringkali ya berpikir cukup ya Quran cukup menuliskan, pokoknya ada kitab-kitab dulu ya yang diturunkan Allah ke Musa, namanya Taurat. Naskah-naskahnya nggak mau tahu. Nah, agak susah gitu ya untuk meyakini ini karena pandangan atau keyakinan non-Islam selalu melihat itu teksnya dilihat, yang mana naskahnya, yang mana kodeksnya, yang mana abad berapa itu muncul gitu. Nah, kalau udah ngomongin kodeks, wah ini ya itu tadi kan banyak perbedaan ajaran. Makanya muncul di sini, jangan-jangan itu belum ditemukan. Nah, kalau itu sudah ditemukan, ya, kalau naskah-naskah kitab Allah itu adalah salah satu dari naskah-naskah yang ada tadi saya jelaskan, ya, misalnya naskah DSS, Dead Sea Scroll gitu ya, maka muncul pertanyaan lagi, mengapa tidak ada satupun nama Allah? Iya, kalau ada Muslim bilang enggak, dulunya itu adalah El. Kalau El dulunya berarti Allah itu adalah bukan nama, gitu. Ya, sementara ada banyak Muslim yang berpikir, enggak, Allah itu adalah nama gitu. Ya, enggak bisa berubah. Allah ya Allah gitu. Nah, sekali lagi tidak pernah ada kata Allah. Nah, kalaupun ada persamaan antara El di dalam kitab Tanakh dan Allah yang ada di Quran, memang ada persamaannya, tapi ada juga perbedaannya. Coba itu nanti saya share di video yang lain ya. Mengapa Muslim condong ya mengutip naskah Masoretik yang baru muncul setelah Allah berfirman melalui Quran? Nah, ini juga ya masukan buat saudara-saudara Muslim ya. Kalau Allah berfirman di abad 7, kenapa saudara-saudara sering pakai ya teks LAI? Kalau LAI itu kan merujuk kepada Masoretik yang baru muncul abad 10. Ya. Belajarlah naskah-naskah yang lebih tua sebelum abad 7. Tadi saya udah saya sampaikan, dan puji Tuhan kita ada di abad modern sekarang ya. Kalau memang nggak bisa beli ya dari Amazon, memang cukup mahal ya, ratusan ribu sampai jutaan. Tapi kan ada juga istilahnya yang di-share itu di website tertentu dan itu free. Ya tinggal modal wifi aja jelas gitu. Jadi masukan buat saudara-saudara Muslim, jangan terlalu sering lah buat kalian mengutip-ngutip kitab dari Masoretik gitu. Karena sekali lagi Masoretik sama Torah Samaritan, sama Peshitta, sama DSS
sama Septuaginta itu ada banyak perbedaan. Belajarlah naskah-naskah yang lebih tua ini gitu. Ya. Itu masukan dari saya. Lalu ada muncul lagi pertanyaan, mengapa Muslim ada yang mencatut isinya dan bersamaan dan itu menentang. Jadi mengapa Muslim ada yang mencatut isinya dan bersama dengan itu menentangnya juga, karena dianggap sudah diubah dan dengan sengaja gitu. Jadi Muslim memang punya paradigma yang udah diset gitu ya karena mempelajari Quran. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu udah diubah, udah diedit, ya kan? Kitab dari Allah itu udah diubah, udah diedit gitu. Sama mereka. Mereka sering uniknya ya, walaupun mereka bilang oh ini udah diubah, udah diedit, tapi mereka pakai terus gitu loh. Pakai terus. Ada yang bilang kitab Kidung Agung itu kitab porno, ngapain ada di situ gitu kan? Tapi mereka pakai juga untuk apa? Untuk menyatakan ada nubuatan di dalamnya tentang Muhammad. Nah makanya saya juga bingung ini saudara-saudara Muslim ini, karena mereka nggak ada pedoman, nggak ada patokan ya. Sebenarnya naskah yang ditulis sama Allah yang mana? Kalau ada, mereka patokan, oh ini naskah yang ditulis sama Allah, ya. Tauratnya ini, terus Zaburnya ini, ya kan? Terus ini Injil, dah 4, ya. Terus sama Quran, ya misalnya ini Quran ya. Dah, ini kanon aja kalau gitu, dijadiin kanon. Jadi nggak ada istilahnya tuh bertentangan sama Kristen, sama Yahudi gitu ya. Jadi salah paham gitu. Ya gontok-gontokan gitu kan. Ya karena menurut saya Muslim ini jadi kekurangan kitab gitu ya, kekurangan kitab. Kitab kalau kekristenan ya udah, Kristen ada kanonnya sendiri-sendiri, udah jelas gitu. Kalau yang Islam ini tidak mengenal istilah kanon. Lalu kalau misalnya ada yang ngubah, siapa yang mengubahnya gitu ya? Ada yang nggak percaya gitu kan, masa sih nabi-nabi itu berdosa sampai Daud ya berselingkuh sama Betseba sampai hamil gitu. Banyak Muslim yang nggak percaya kalau itu benar-benar terjadi gitu. Ya memang itu keadaannya memang seperti itu ya di dalam kitab-kitab yang lain ya. Mau lihat DSS, mau lihat Peshitta, Septuaginta, Masoretik, itu emang seperti itu ya. Apa adanya. Kalau emang ini bertentangan sama Quran, makanya itu dia gitu. Ini kan dilema buat Muslim. Mau ya misalnya carilah gitu kan, kitab Tauratnya ini, kitab Zaburnya ini. Kalau misalnya ada yang nggak setuju, dibuang-buang aja tuh ayat-ayatnya, dibuang-buang, dah udah yang inilah yang jadi pedoman. Kalau udah jadi seperti itu kan lebih bagus gitu kan. Istilahnya ini kanonnya Al-Quran gitu. Ya, kitabnya itu udah dibersihin menurut pemikiran Muslim gitu kan, yang salah-salah itu dibuang-buang aja gitu kan. Jadilah kanonisasi literatur Islam yang lebih tebal. Lalu yang terakhir, mengapa Allah tidak bisa menjaga kitabnya? Jadi kalau misalnya ada yang bilang, siapa yang mengubahnya? Siapa yang? Ini tuduhan yang harus sebenarnya ya diperlengkapi dengan bukti-bukti. Siapa yang sudah mengubahnya ini? Gitu. Kalau ada yang bilang, wah karena alasan politik, karena alasan inilah, alasan itulah, ya nggak apa-apa ya. Tapi ya itu dia, tunjukkan siapa yang mengubahnya. Dan kalau emang itu berubah, berarti Allah kalian itu tidak bisa menjaga kitabnya dong. Gitu kan? Ini masukan dari saya, gitu ya, pemikiran dari saya. Kalau saya masuk Islam ya, saya cenderung melihat kitab suci itu bukan kitab yang sakral, benar-benar itu hasil firman gitu yang dituliskan gitu. Saya nggak melihatnya seperti itu. Satu kitab manapun ya itu diuji sama sains. Gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya benar-benar nih kitab diturunkan blok gitu, nggak ada. Ya kalau mau diwahyukan juga jelas naskahnya mana, saya mesti tahu gitu ya. Kalau ini tidak diketahui sama Muslim sampai sekarang, ya saya pikir ini ada suatu kelemahan dan ini masukan juga buat Muslim. Ke depannya ya, monggo gitu.
naskah-naskah yang lain dipelajari dan saudara-saudara bisa bertanya jawab ya. Saya sarankan kepada muslim jangan istilahnya ini kitab ya, kitab agama lain ya. Kalau saudara mau menafsirkannya berbeda, nggak apa-apa ya. Tapi sebaiknya ya jangan meremehkan apa yang tertulis, apa yang tercetak, tersurat di dalamnya. Jangan dikutak-katik gitu. Kalau emang udah seperti itu ya udah yakinnya. Oh ternyata seperti itu ya. Jadi kalau saudara-saudara merasa ini salah, silakan ya. Tapi hormatilah kitab-kitab ini karena kitab-kitab ini ada yang punya. Kitab Samaritan nggak pernah orang-orang Samaritan berpikir ini diturunkan sama Allah. Ya, Pesita itu milik jemaat Nestorian nggak pernah meyakini ini adalah diturunkan sama Allah. Ya, Septuaginta ya orang Yahudi terus dilestarikan sama Kristen ini, Kristen Ortodok dan yang lainnya juga tidak pernah meyakininya seperti itu. Ya, begitu juga DSS ya, kaum Esseni Judaism juga punya pengajaran yang berbeda dari ajaran Islam. Jadi mari kita hormati kitab-kitab yang ada dan kita berusaha terus melestarikannya. Itu aja dari saya ya sebagai input ya dan juga penjelasan tentang naskah-naskah ini kepada saudara muslim khususnya. Saya undur diri. Shalom alaikum, assalamualaikum.